Mencari tanda titik 3 dan record. Halo Bu Uswah. Nggak ada dengar, makanya dia diam terus. Iya. Ada dengar? Ya sudah, berarti yang pakai laptop ini hanya Bu Uswah ya? Selain itu nggak ada? HP ini. Saya pakai laptop, Bu. Ibu Suntari Pakai HP, Bu. pakai HP. Mungkin Saya pakai laptop, Bu. Tadi saya lagi cari titik 3 yang more ya, Bu. laptop, Bu. Bagaimana? Sebelah atas. Yang di more. Di more, ya. More. Itu ada tulisan record. Di sebelah saya tidak ada. Accessibility, also the chat bubbles, caption, video effect and setting, device, sama meeting info only, Bu. Ibu masuk lewat Browser. masuk lewat e-learning atau masuk lewat link biasa? Lewat link biasa. Link biasa, Bu. Oke, coba. Lewat link. Oke, coba sekarang ada yang ini Bu, yang mau record, mau bukanya lewat e-learning dulu, baru nanti terdaftar dengan pakai emailnya UT. Oh, begitu. Iya. Saya lewat link biasa tadi, Bu. Maaf ya, Bu. Ya. Apakah Bu Sariti mau mencobanya, Bu? Maaf, saya pakai HP, Ibu. Oh, siapa tadi ya? Bu Mifrotul. HP juga, Bu. Oke ya sudah. Oke ya sudah. Saya ini record pakai laptop biasa ya ini. Oke, Bu. Oke, baik. Baik Ibu. Nanti di tengah-tengah bila ada yang berpindah pakai laptop, segera kabari ya kalau ada tombol recordnya. Ya, Bu. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Salam kenal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita berada pada sesi 1 ya, tutorial webinar 1 Universitas Terbuka, program studi PG PAUD. Untuk sekelancarannya sebelumnya mohon untuk mahasiswa Bapak Ibu sekalian yang tidak berbicara di mute dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih ya. Mohon di mute dulu. Baik, di tutorial webinar pertama ini, oke silahkan teman-teman kalau ada yang harus off cam tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, pada tutorial webinar pertama ini adalah sosialisasi teknis Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu akan ada sesi perkenalan terlebih dahulu ya. Sesi kita ini akan berlangsung selama 2 jam. Jadi saya mohon untuk kesabarannya ya dan toleransinya, karena kemarin kita sudah bermusyawarah ya di WA group atas perbedaan waktu Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu ya, ada yang sudah jam jam 12 sore ya di teman-teman di WIT saat ini. Nah, terlebih dahulu nanti saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum nanti akan saya presensi sembari ingin mengenal Bapak Ibu sekalian. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Salimuna Ardiani. Bapak Ibu sekalian boleh panggil saya Mbak saja, Mbak Seli atau Bunda ya, begitu. Lebih akrabnya ya. Saya
baru belajar budaya baru ini ya kalau sama ibu-ibu para pengajar PAUD ya, panggilnya bunda-bunda ini ya. Nah kebetulan Ibu, saya mohon maaf ya, saya ditugaskan oleh Bu Korprodi, Bu Sri Tatmi ya, untuk mengampu salah satu mata kuliah di PG PAUD ini. Kendati demikian, saya harus jujur mengatakan bahwa keilmuan saya itu bukan pada bidang pendidikan. Nah itu pertama, dan terlebih lagi keilmuan saya juga bukan pada PG PAUD seperti itu. Saya S1 lulusan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Tulung Agung. Kemudian saya melanjutkan S2 saya pada studi ilmu filsafat di Universitas Indonesia. Jadi cukup sangat jauh sekali keilmuan saya. Untuk itu pada momen semester ini ketika saya bertemu Bapak Ibu sekalian, para pengajar-pengajar yang luar biasa dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur, saya sangat senang. Saya jadikan untuk satu momen pembelajaran untuk saya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan berekspektasi, saya mohon maaf, jangan berekspektasi saya memberikan satu pencerahan baru seperti itu ya. Malah justru saya yang akan belajar dari Bapak Ibu sekalian, pengalaman-pengalaman menghadapi anak-anak usia dini seperti itu. Yang kedua, memang saya sudah memohon izin dan memberitahukan kepada Ibu Korprodi bahwa keilmuan saya adalah humaniora seperti itu, dan saya mohon izin untuk lebih berperan sebagai pembantu sahabat-sahabat sekalian ya di sini, menemani proses belajar Bapak Ibu sekalian sekaligus memoderasi ya. Jadi nanti setiap ada tutorial webinar, tugas saya adalah mengajak teman-teman untuk melihat sejauh mana pengerjaan tugas dan diskusi, dan yang kedua adalah mengajak teman-teman sekalian untuk melihat kedalaman materi serta praktik yang harus Bapak Ibu lakukan di dalam pengerjaan tugas di Universitas Terbuka ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, secara umur, secara pengalaman tentu Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman dari saya. Hanya label saja, saya seorang dosen di Universitas Islam Negeri di Tulung Agung. Lagi-lagi juga bukan di prodi pendidikan, tapi di prodi Usuluddin seperti itu, lebih kepada keilmuan murni. Begitu Bapak Ibu sekalian, perkenalan dari saya asli Jawa Timur. Itu untuk perkenalan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sembari saya izin share screen ini? Umurnya berapa Ibu? Umur saya baru 30 tahun Ibu Sariti. Iya, umur saya masih 30 tahun. Masih muda banget. Iya betul Ibu. Jadi saya cukup ini ya, seharusnya saya saling belajar ya Bapak Ibu sekalian, saling belajar dari pengalaman kita nanti ya. Untuk itu saya tegaskan Ya, lagi. karena Iya, saya sifatnya lebih ke menemani ibu-ibu gitu. Menemani bunda-bunda sekalian gitu ya. ya Iya Bu. Oke. Untuk itu mari kita selama satu semester ini 2 bulan lamanya, dan pengerjaan tutorial webinar selama 5 kali ya. Saya akan lebih bersifat memoderasi ya, lebih bersifat menjadi fasilitator bagi Bapak Ibu sekalian gitu. Oke, saya ingin pastikan apakah layar saya sudah terlihat? ya Bu. Sudah? Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, baik. Saya Oke. nggak ada. Yang Sudah. Oke, berarti kegiatan pertama kita, saya akan melakukan presensi dulu. Ini langsung yang bisa mengakses saya ya Bapak Ibu, mohon maaf
tidak sama dengan sesi atau aktivitas yang lain, bisa Bapak Ibu isi sendiri. Tutorial webinar itu harus presensi, yang mengisi adalah tutornya. Oke. Sembari perkenalan ya Bapak Ibu. Sembari perkenalan. Ibu Rahmiati, apakah ada? Ibu Rahmiati. Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana Solin. Ibu Sarina. Ya. Ibu Sarina ada ya, Bu? Ibu Sarina? Ibu Sarina ada ya? Ibu Iis Isnawati? Ada Bu. Ibu Diana Sikah? Ada Bu, ada. Apakah ada Ibu Diana Sikah? Ada Bu, ada. Ibu Mifrotul Muwakidah? Ibu Mifrotul? Ya, ada Bu. Oh, ada ya Bu? Rosdiana Solin. Ibu Tri Hastuti? Ada Bu. Priyasuti ada. Ada. Ibu Maslika? Ibu Maslika? Bu. Ada. Ibu Mas ada Bu. Ibu Nurul Ada, Bu. Istiqomah? Ada Bu. Ada. Ibu Rapeni? Ibu Rapeni? Ada Bu. Siapa Bu? Ibu Rapeni? Ibu Rapeni Siosatmi? Ibu Rapeni Siosatmi? Hadir. Hadir? Ibu Risa Fendriani? Risa Frendiani? Tidak ada. Ibu Yuyun Maidati? Ibu Yuyun Maidati? Ibu Marnita Romayanti? Marnita Roma? Ada? Ada Bu. Oke. Ada. Ibu Diasih Merdeka? Ada Bu. Hadir Bu. Ibu Susi, ya, Ibu Susi Widayanti? Hadir Bu. Ya. Ibu Hadir. Suntari, iya, Ibu Suntari Hadir Bu. hadir. Hadir. Ibu Reza Ardila? Hadir Bu. Oke. Ibu Sarah Tale? Hadir Bu. Ibu Sariti hadir ya tadi, Ibu Sariti? Bapak Muhupole, Bapak ya ini? Bapak Muhupole ada tadi ya? Ibu Maisaroh? Ada. Hadir Bu. Ibu Marlina? Ibu Marlina? Ibu Ibna Zakia? Hadir Bu. Ibu Ibna hadir ya? Ibu Murlianis? Hadir. Hadir Bu. Oke. Hadir. Ibu Mulia Tua? Ini ibu atau bapak ya? Mulia Tua Siregar? Mulia Tua Siregar? Nggak ada? Oke, karena ini masih tutorial webinar pertama, Bapak Ibu, saya ingin mengajak perkenalan dulu ya satu sama lain, biar nanti selama berjalannya tutorial webinar 2 bulan ini kita bisa saling berkenalan, sharing pengalaman, dan saling membantu untuk pengerjaan tugas nanti ya. Saya ingin Ibu Rahmiati tadi nggak ada,
Ibu Rosdiana Pak Solin. Mel, Pak. Tadi nggak ada ya. Ibu Sarinah. Bu, Bu Rosdiana Solin, Bu. Ada hadir ya. Ibu Rosdiana Solin hadir ya, Bu. Mohon maaf. Singkat saja. Dari samping saya ada Ibu Budi Asih Merdeka. Silahkan Ibu. Ibu, Assalamualaikum. Sudah 13 salat Anda. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Ibu Mari Budi. belajar lagi Bu ya, sama Siap. Dipanggil saya pengalaman saya ada di PAUD mulai dari tahun 2015 sampai Belajar sejak 2015 ya. Sudah lama sekali. Oke, terima kasih Bu Sarah ya. Bu Sarah Tala. Sekarang Ibu Nurul Istiqomah. terima kasih. Dari kota apa Bu Nurul? Saya di Kota Trenggalek, Jawa Timur. Oh, tetangga saya Bu Nurul. Tetangga. Iya. Tetangga saya Bu, saya di UIN Tulungagung. Biasa dipanggil Anis. Saya dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pengalaman belajar dari 2013. Ibu Anis, ya Ibu Anis dari Sumatera ya Bu ya. Ya, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dari Sumbar. Oke, terima kasih. Salam kenal Bu Murliani. Ya, terima kasih Bu Sariti atas perkenalannya. Sudah dari 2019 mengajarnya. Dari Lombok ya Ibu Sariti ya. Nama Kupon sekarang Sejak dari 2000 berapa? 2012. Terbiasa mengajar sejak 2012. Jadi di antara bunda-bunda juga ada bapak yang setia mengajar dan mendidik anak-anak ya, Pak Muhu Pole. Salam kenal Pak Muhu. Selanjutnya Ibu Suntari. Ya Bu, Assalamualaikum. Sudah dari tahun 2021. Alhamdulillah. Oke, Ibu Suntari dari Lampung ya Bu. Sejak dari Terus Budiasi sudah. Perkenalkan, saya Rosdiana Solin. Saya dari Sudin Salam Aceh, Bu. Pengalaman saya dari 2017 Bu sampai sekarang, Bu. Oke, sudah lama. Assalamualaikum. Ya Ibu Rosdiana sejak 2017 ya Bu. Salam kenal Ibu Rosdiana. Selanjutnya Ibu Ibna Zakia. Ibu Diana Sikah tadi sudah ya. Belum Bu, belum. Ya Bu, Ibu Diana Sikah sudah. Ibu Ibna Zakia. Dian Silakan. belum Bu. Diana Siha belum Bu. Oh belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ibna Zakia Rabani. Saya dari Sulawesi Tengah, tempatnya di Parigi Mautong. Awal mengajar di 2018 Bu. Oke. Ibna ya panggilannya. Sejak 2000 Ibna. ya, sejak 2018. Oke, salam kenal Ibu Ibna. Tadi yang belum Ibu Diana Sikah ya. Ya. Saya belum ya Bu ya, tapi Bu Dian nih. Iya. Saya dari Brebes, Jawa Tengah, mengajar sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Bu. Oke, Jadi 8 tahun di PAUD. Oke. Sama berarti. Bu Budian Bu siapa? Bu Diana Sikah ini ya.
Oke, salam kenal Ibu Dian dari Brebes. Sama-sama, Bu Seringgi dari Brebes. Oke, salam kenal. Ibu Iis Isnawati tadi apakah sudah? Ya, Sudah ya? belum. Oh belum. Belum. Silakan Ibu, Ya. Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ibu-ibu semuanya sama Ibu Seli. Saya Iis Isnawati, suka dipanggil Ibu Iis. Saya berasal dari Jawa Barat, dari Kota Subang. Terima kasih. Iis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Iis. Sudah 13 tahun mengajar. Oke, salam kenal. Selanjutnya Ibu Maisaroh. Apakah sudah tadi? Assalamualaikum. Belum, Bunda. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Marlina. Kota saya dari Riau. Saya mengajarnya dari tahun 2022. Oke. Ibu Marlina dari Riau ya. Ibu Marlina dari Riau, salam kenal Ibu Marlina. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Masliha tadi. Dari KP Langit juga angkat dari 2009. Oke, lama sekali ya Ibu Mifrotul dari Jawa Barat, Jawa Tengah Bu. Ya. Iya, sudah lama sekali. Terima kasih Ibu Mifrotul, salam kenal. Pak Ibu Nurul Istiqomah. Ibu Nurul Istiqomah, apakah sudah? Saya Bu Reza belum, Bu. Oh ya, Ibu Nurul Istiqomah. Sebentar, sembari saya cek ya. Ibu Nurul Istiqomah tadi ada. Ibu Rapeni tadi sudah. Udah kamera on, udah ininya on. Ibu Reza Ardila. Guru Istiqomah sudah, Bun. Oh ya, Ibu Reza Ardila. Iya, Ibu. Silahkan. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Reza Ardila, bisa dipanggil Ibu Adel. Oke, dari mana Bu Adel? Lama mengajar di TK dari 2016, dari Lampung Tanggamus, Bu. Oke, dari Lampung. Oke, Bu Adel dari Lampung ya. Salam kenal Bu Adel. Selanjutnya Ibu Sarah Kenal, Tale. Bu, semuanya. Waalaikumsalam. Salam kenal Bu. Ibu Sarah Tale. Sudah ya? Oke, sudah. Oke, salam kenal. Itu Ibu Susi, ada Ibu Tri Hastuti tadi sudah ya. Oke. Adakah yang masih belum perkenalan Bapak Ibu sekalian? Bu Rapeni, Bu. Ibu Rapeni. Rapeni Sion 1. Dari Kalimantan Kota Baru. Ibu Rapeni dari Saya Kalimantan. mengatur dan Selatan. Oke, Ibu Rapeni dari Kalimantan ya. Ya, salam dari ya, salam kenal Ibu. Bu. Oke, berarti semuanya sudah berkenalan ya? Iya, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Berarti yang tidak hadir pada tutorial webinar saat ini adalah Ibu Rahmiati. Saya mohon koreksinya, Ibu Rahmiati, Ibu Risa Fendriani, Ibu Yuyun, kemudian Bapak Mulia Tua. Bukan dia, Bu. Bagaimana Ibu? Dia ujiannya di bulan berapa? Ujian akhir. Oke, kalau kita melihat seharusnya pelaksanaan tuton itu sudah sejak tanggal 13 ya. Harusnya.
tapi memang karena tadi ya program afirmasi ini agak cepat gitu ya registrasinya, dan antara registrasi dan pelaksanaan perkuliahannya cenderung lebih cepat ketimbang program reguler, maka kita akan kemarin kan ada keterlambatan ya, termasuk juga kenapa kita webnya baru sekarang gitu. Nah, pada idealnya 13 April itu ya tutorial online itu kisaran pengerjaan UAS atau ujian akhir semester itu ada di sini Bu, di antara di akhir Juni maupun 5 Juli. Waktu sibuk-sibuknya kita mau wisuda itu Bu. Sama Ibu ya, sama. Iya, karena ya Juni itu ya fase sibuk-sibuknya ya Bu, antara laporan. Sibuknya kita Iya Ibu, kita juga. Iya, kita juga. anak wisuda, kurangkan tabungan juga. Itu semua besok. Iya itu Bu. Memang dari jadwalnya dari UT seperti itu ya Bu ya. Mari kita hadapi bersama-sama. Begitu ya. Akan kita hadapi ya Bu. Itu untuk AS-nya. Halo Bunda izin. Iya. Boleh izin Bunda. Boleh Bu Sarina, silakan. Ya ini Bunda maaf bisa masuk, jadi banyak sekali yang ketinggalan dan Bunda untuk mengerjakan tugas ini. Ya, soal teknis pengerjaan tugas ya Bu. Iya, tapi ini baru bisa masuk Bunda, jadi ketinggalan kayaknya. Oke, siap Ibu Sarina. Nanti kita habis ini saya praktikkan di e-learning ya. Habis ini saya praktikkan di e-learning. Lalu nanti kalau masih ada yang kebingungan silahkan bertanya saja ya. Ya, terima kasih Bunda. Oke, Bapak Ibu sekalian, pasti ketika Bapak Ibu mengakses laman e-learning ataupun di aplikasi MyUT itu berisi 14 aktivitas ini ya. Jadi mohon maaf tadi pagi ya di grup itu ada yang bertanya soal mata kuliah lain ya, bimbingan konseling atau apapun itu. Saya juga mohon maaf sekali, saya kurang tahu ya, karena memang ini ya cukup mengejutkan juga bagi saya ya. Saya harus belajar bersama Bapak Ibu pengajar PAUD ya, karena saya terbiasa sama ini Bapak Ibu mahasiswa yang sudah besar-besar ya, yang sudah umurnya belasan tahun hingga 20-an tahun gitu. Jadi belum sama sekali pernah punya pengalaman menghadapi anak-anak kecil nih gitu. Jadi untuk mata kuliah lain saya kurang paham, bisa bertanya sama tutor yang bersangkutan. Begitu, seperti yang sebelumnya ya, seperti yang sebelumnya saya. Nah, ini aktivitas 1 Bapak Ibu, kalau yang masih belum tahu siapa Korprodi ya, atau Kaprodi, Koordinator Program Studi PG PAUD. Ini ada Ibu Sri Tatmi, beliau. Nah, di dalam video ini adalah Ibu Sri Tatmi ya, Korprodi Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu ya. Kemudian pada aktivitas 2 ini tutorial webinar ya. Kalau Bapak Ibu di tutorial webinar yang selanjutnya pasti saya akan sematkan link to web ya di beberapa aktivitas yang ada tutorial webinarnya gitu. Khusus di dalam aktivitas yang ada tutorial webinarnya, kehadiran to web itu hanya bisa diisi oleh tutor. Demikian di MyTuton Bapak Ibu atau di e-learning Bapak Ibu masih belum terbuka ya, karena masih terkunci ya. Itu akan ada kehadiran sesi 2 ya, jangan lupa untuk mengisi, membaca materi inisiasi dan diskusi ya. Ini masih sama, masih diskusi ya. Juga membaca instruksi dan juga buku modul ya Bapak Ibu. Selain itu pastilah penilaian itu saya lakukan dengan berbagai kelengkapan instruksi ya,
Apakah menjawab dari keseluruhan pertanyaan, apakah ada referensinya, apakah kalau yang paling saya nilai yang saya paling senang itu juga ada, saya bisa tahu dari cerita Bapak Ibu mengajar gitu ya. Artinya Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan hubungan antara teori dan praktiknya di dalam mengajar gitu. Nah, itu biasanya langsung otomatis kalau ada contoh yang sangat reflektif dengan keseharian pengalaman mengajar, itu saya nilai bagus gitu. Nah, jadi gimana Bu kalau ada nilai saya double kalau gitu ya? Tadi yang awal dinilai 85 misalkan ya, yang terakhir itu saya revisi lagi kemudian dinilai 90, itu jangan-jangan yang 85 terrecord gitu ya. Nah, khusus dalam kasus seperti ini Bapak Ibu, sistem di dalam e-learning itu akan mengambil nilai yang paling tertinggi gitu. Jadi nilai yang rendah itu otomatis terhapuskan gitu. Jadi yang diambil sama UT itu adalah nilai yang paling tinggi. Jadi saya mempersilahkan kalau saya mengomentari sesuatu kemudian Bapak Ibu ingin memperbaiki, saya persilahkan, tapi ajukan satu jawaban baru seperti itu. Oh iya Bu, makasih Bu. Oke, ya begitu ya Ibu Budi dan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan lain? Bu, saya mau tanya untuk Silahkan. aktivitas 4 saja. Bu, saya tanya. Untuk minggu depan itu hanya aktivitas 4 saja, aktivitas 5 dan 6. Aktivitas 4 saja. Ya, aktivitas 4 saja itu sama ya modelnya dengan minggu ini, tapi tidak ada webnya, hanya mengerjakan diskusi saja. Aktivitas 4, aktivitas 5 itu tidak ada webnya Bapak Ibu, cuma mengerjakan diskusi saja dan kuis ya. Begitu Ibu. Oke, adakah pertanyaan lain? Berarti aktivitas 5. Di ini dan juga minggu ya, jangan menumpuk ya gitu. Kalau takutnya kalau menumpuk nanti ada banyak tugas gitu malah nggak terselesaikan. Nah, minggu depan ini ada aktivitas 4, itu sama ya. Bapak Ibu hanya mengisi kehadiran dan juga mempelajari materi secara mandiri serta pengerjaan diskusi 2 ya. Di aktivitas 5 juga sama. Nah, di aktivitas 5 artinya 2 minggu lagi ya, itu masih sama kehadiran sesi 3 dan juga tidak ada diskusi ya. Tidak ada diskusi, hanya pengerjaan kuis saja, tes formatif ini. Gitu. Baru di aktivitas 6 atau 3 minggu lagi kita baru ada web lagi. Tidak ini ya. Bu, ada tugas. Gitu ya Bu. Jadi selama itu apakah kalau saya sudah ikut web minggu lalu apakah harus ikut lagi? Nah, selama itu mata kuliahnya berbeda ya, selama itu mata kuliahnya berbeda, Bapak Ibu wajib mengikuti web karena ada presensi tadi Bapak Ibu. Oke. Adakah Ya, soalnya kemarin kan itu malam Kamis mereka sudah Iya. tapi saya lihat di jadwal ini untuk Sabtu ini lagi. Makanya saya tanya apa Iya, dua kali iya, kita iya. web mereka-nya. Iya Ibu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu. WA group kita jadikan sebagai ini ya, sebagai forum komunikasi ya. Jadi silahkan saling bertukar informasi, saling bertanya, dan apabila saya nggak respon menjawab ya, agak nggak begitu responsif, silahkan berbagi jawaban kalau ada yang tahu begitu. Begitupun kalau saya juga tidak tahu ya, saya pasti akan soundingkan itu ke Korprodi dan juga Sekprodi begitu.
Karena saya juga masih ini ya Bu, masih baru pertama kali ini mendapatkan kelas afirmasi begitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ibu, Ya, Ibu izin bertanya. silahkan. Pada senilai. Dulu atau Ibu, bertanya ini dulu. Sesi 3. Oh ya, sesi 3. Iya betul Bu. Sesi 3. Jadi tadi ya, karena ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Ibaratnya karena tadi ya kita itu ada 14 aktivitas. Padahal di dalam tutorial online biasa harus diselesaikan sebanyak 8 sesi gitu. Jadi untuk program mata kuliah afirmasi dan juga mata kuliah praktik tertentu itu seperti kayak di double gitu Bu. Nah misalkan ini tugas 3 itu berisi aktivitas 12, 11 dan 10 gitu. Seperti kita ya kemarin sesi 1 itu berisi aktivitas 2 dan aktivitas 3. Artinya minggu ini dan juga minggu kemarin itu berisi sesi 1 ini. Nah minggu depan itu adalah sesi 2 atau sesi 3. Nah di video YouTube yang sudah saya sematkan itu pasti saya ngasih ya sesi 1 atau aktivitas 2, sesi 1 atau aktivitas 3 begitu dan seterusnya. Maaf Ibu, berarti untuk satu aktivitas itu 1 minggu ya Bu ya? Aktivitas 5 nanti 1 minggu, aktivitas 6 1 minggu gitu? Tidak mesti Bu. Tidak mesti selama 1 minggu. Misalkan ini ya, di dalam 1 minggu ini kan kita mengerjakan 2 aktivitas 2 dan aktivitas 3. Jadi tidak mesti satu aktivitas itu 1 minggu. Tapi ada satu sesi itu berisi 1 minggu. Ada satu sesi yang berisi 1 minggu, ini case-nya di aktivitas 4 misalkan. Nah, sementara di sesi 3 selama 1 minggu kita mengerjakan 2 aktivitas 5 dan aktivitas 6 begitu. Ini ya. Ya Ibu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lain yang mau berbagi, mau bertanya? Saya mau tanya Bu, masalah persentase nilai di setiap mata kuliah, persentase nilai yang di setiap mata kuliah itu Bu, kan saya 18%, ada yang 12%, ada yang 16%. Itu bagaimana cara supaya nilai itu bisa bertambah Bu? Di Tuton kan kita punya 5 mata kuliah, ada yang 12%, ada yang Ya, itu nanti akan bertambah seiring sesi yang kita lakukan, Ibu. Jadi misalkan ada yang 12%, ada yang 16%. Ini tergantung saat ini kan kita masih di aktivitas 3 ya. Nanti kalau kita sudah ke aktivitas 4, aktivitas 5 dengan mengerjakan semua penugasannya itu akan bertambah Ibu. Sampai nanti aktivitas 14 itu akan prosentasenya 100% begitu. Ada teman saya yang beda kelas, dia sudah 30%. Tapi sama kayak kita. Dia lebih banyak itu apa yang dia kerjakan mungkin nggak tahu saya. Mungkin ini Ibu, tergantung mata kuliahnya juga. Mata kuliah kita kan ada 14 aktivitas. Jika dibandingkan dengan mata kuliah yang hanya berisi 8 sesi saja, misalkan kelas saya di lain ya, itu kelas pendidikan kewarganegaraan hanya berisi 8 sesi saja. Jadi otomatis kalau sudah sesi 3 itu prosentasenya nambahnya lebih banyak. Berbeda dengan Bapak Ibu yang aktivitasnya ada yang mau merevisi nilai itu bilang ya, kontak di WA group gitu, kontak di WA group, saya sudah melakukan perbaikan, mohon diperiksa seperti itu ya. Karena kalau tidak diingatkan saya takutnya terlewat. Ya. Gitu. Kalau adalah soal di mata kuliah nilai moral dan agama. Itu kita bisa cek di laman e-learning seperti yang saya tampilkan tadi kan ada beberapa aktivitas yang ada isi webnya.
Nah, Benar. bisa dicek di situ Ibu. Tapi memang Berarti- kalau tidak ada WA grupnya agak susah ya. Agak susah untuk berkomunikasi. Gitu Ibu. Kan WA grup Tapi ada Bu, 4. kalau misalnya di learningnya itu belum ada informasi to web, itu memang berarti belum ada kan Bu, gitu? Ya. Ya, atau ada beberapa mata kuliah yang memang tidak ada webnya. Itu mata kuliah apa Ibu? Aduh, Ini saya lupa. agama